dalam semua ya. Isi dalam semua sudah rapi. Kemudian buku pelajaran ada? Oke, baik. Silakan duduk. Terima kasih Pak Guru. Baik anak-anak, kita mengawali seluruh kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang kita terima sepanjang hari kemarin atau selama sepekan yang sudah kita terima. Kita mengawali kegiatan kita hari ini dengan doa. Saya minta Sandro untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, Pak Guru, mari kita siapkan hati dan kasih kita untuk berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa surga, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari malam tadi hingga pagi ini. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami. Lindungilah kami agar apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berkenan pada hati-Mu dan hati semua orang. Nama yang kudus terus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Sandro yang sudah mengantar kita dalam doa di pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya mengecek dulu kehadiran Anda hari ini. Kelas 8B. Teobaldus Ulisandro Mingumena. Hadir Pak. Baik. Maria Finia Doyle. Hadir Pak. Terus Juliana Loda Pawe. Hadir Pak. Terus Theodora Elizabeth Dwe. Hadir Pak. Baik. Yang terakhir Veronica P. Hadir Pak. Baik. Berarti hari ini kita hadir semua ya dalam mengikuti pembelajaran. Walaupun saat ini kita sedang berlibur, guru sudah meminta waktu kalian untuk mengikuti kegiatan PPL ya. Baik. Pada kesempatan selanjutnya kita menyanyikan sebuah lagu nasional ya. Saya minta kita untuk bersama-sama menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Tahu ya anak-anak? Tahu. Ya. Lagu Garuda. Baik, ini saya minta satu orang untuk memimpin kita untuk mengawali nyanyi lagu ini, lagu Garuda Pancasila. Bagaimana sebagai wujud nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara ya. Baik, siapa yang bisa pimpin kita untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Silakan, satu orang. Ini yang mungkin bisa. Kita berdiri saja, kita berdiri. Garuda Pancasila. Ya. Satu orang pimpin. Kita nyanyi bersama-sama ya. Oke. Coba satu orang. Sandro bisa? Silakan. Ya.
Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik. Baik, kenapa kita mesti menyanyikan lagu nasional? Itu seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, sebagai wujud nasionalisme kita, rasa kebangsaan. Seperti yang pernah disampaikan oleh Bung Karno, bahwa kita jangan sekali-sekali melupakan sejarah, atau yang dikenal dengan jas merah. Makanya kita sebagai generasi penerus bangsa ini jangan sekali-sekali melupakan sejarah, apalagi lagu-lagu nasional. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan lihat sama-sama di KD 3.10 3.10 dan 4.10. Baik, kadang-kadang sama Pak Guru tayangkan PowerPoint-nya. Oke, ini materi kita hari ini tentang teks eksplanasi, ya. Ini di pembelajaran sebelumnya, di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi, ya kan? Di KD 3.9 dan KD 4.9. Itu di situ kita sudah berbicara tentang bagaimana mengidentifikasi teks eksplanasi, Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyimpulkan teks eksplanasi. Itu di pelajaran sebelumnya kita sudah bicarakan di situ. Di mengidentifikasi itu bagaimana pengertian, pengertian tentang eksplanasi, ciri-cirinya, kemudian apalagi tujuan, ya. Tujuan kita belajar teks eksplanasi itu sebenarnya untuk apa? Baik, ada yang mungkin masih ingat pengertian dari teks eksplanasi? Ya, di antara kita ini berlima, siapa yang mungkin masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Sekedar mereview kembali pembelajaran kita yang lalu. Pengertian dari teks eksplanasi. Ya, siapa yang bisa angkat tangan? Oh ya, bisa, silakan. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Elsa. Baik. Luar biasa. Itu ya, teks eksplanasi itu sekedar kita mengingatkan kembali di pembelajaran kita yang sudah kita dalami bersama. Itu teks eksplanasi itu berbicara tentang proses terjadinya fenomena alam dan juga fenomena sosial maupun fenomena budaya dan juga ilmu pengetahuan. Ya. Kalau mungkin fenomena alam ini kan banyak, ya toh? Fenomena alam itu banyak. Misalnya apa fenomena alam? Ya, terjadinya tanah longsor, tsunami, banjir, gempa bumi, ya. Itu yang sering kita alami, ya toh? Ya, yang sering kita alami misalnya gempa bumi. Kalau yang lain-lain tsunami mungkin di bagian daerah lain mungkin belum pernah mengalami, tapi kita sini beda, ya kan? Kita jauh dari pantai. Kalau gempa mungkin selama ini kita pernah alami juga, ya kan? Ya. Kemudian banyak sekali misalnya terjadinya siang dan malam yang sering kita alami tiap hari, ya kan? Itu semua adalah fenomena alam. Pelangi misalnya. Kemudian kalau misalnya fenomena sosial itu berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, buang sampah masih sembarangan, terus terjadinya kemiskinan, itu fenomena-fenomena sosial. Kalau misalnya budaya itu berkaitan dengan merosotnya budaya, budaya bangsa misalnya dipengaruhi dengan budaya-budaya asing, itu berkaitan dengan
2 jam ke depan ini kita akan lihat di KD 3.10 dan 4.10. Ya, ini kondisi dasarnya. Bisa dibaca ini? Bisa. Saya minta Olan untuk membacakan KD yang pertama. 3.10 menelah struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Ya, kemudian yang kedua, Febri. 4.10 menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi, proses terjadinya suatu fenomena secara lisan, dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Oke, baik. Ini KD yang akan kita pelajari hari ini. 3.10 dan 4.10. KD pengetahuan dan KD keterampilan. Hari ini yang keterampilan. Baik, fokus perhatian kita di pertemuan kita hari ini, pertemuan pertama ini, kita melihat di KD 3.10. Menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Ya. Kalau untuk 4.10 ini nanti pertemuan yang kedua, itu nanti kita akan pelajari yang ini. Kita fokus perhatiannya di 3.10 ini. Menelaah struktur dan unsur kebahasaan. Baik. Hari ini kita akan lihat bersama-sama bagaimana struktur dari teks eksplanasi. Kemudian unsur kebahasaannya. Itu ada 2 yang kita mau dalami hari ini. Baik, kemudian selanjutnya selain KD akan kita mau pelajari hari ini indikator pencapaian. Apa yang mau kita capai dalam pembelajaran kita hari ini? Ya, Sandro silahkan dibaca yang pertama. 3.10.1 menjelaskan struktur teks eksplanasi. Yang kedua. 3.10.2 menjelaskan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. 3.10.3 menganalisis struktur teks eksplanasi. 3.10.4 menganalisis ciri kebahasaan teks eksplanasi. Baik, ini indikator pencapaian yang akan kita mau capai dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Pak Guru jelaskan dulu struktur teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan dulu kaidah kebahasaan. Setelah itu menganalisis struktur teks eksplanasi, dan yang terakhir kita menganalisis ciri kebahasaan. Nanti sebentar Pak Guru akan bagi kamu ke dalam beberapa kelompok. Kita akan masuk di 3.10.3 itu menganalisis, menganalisis struktur. Nanti ada teksnya, kemudian kita melihat itu. Kemudian ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari teks eksplanasi ini. Coba dia dibacakan yang pertama. 1. Setelah mengamati video tentang kejadian alam, peserta didik dapat menentukan struktur teks eksplanasi. 2. Setelah mengamati teks eksplanasi, peserta didik dapat menentukan kaidah kebahasaan dengan tepat. 3. Setelah mengamati teks eksplanasi, peserta didik dapat menganalisis struktur teks eksplanasi. 4. Setelah mengamati teks eksplanasi, peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan dengan tepat. Oke, baik. Nanti setelah ini Pak Guru ada tayangkan satu video tentang terjadinya pelangi. Nanti kita akan amati bersama video tersebut. Oke, baik. Kita lihat videonya dulu ya. Video tentang terjadinya fenomena alam.
karena pelangi gak bisa bertahan lama dan akan segera hilang dengan segera. Umumnya pelangi akan muncul setelah hujan selesai. Pelangi gak bisa muncul begitu saja. Ada proses dan sejumlah faktor-faktor yang membentuk pelangi. Lantas, bagaimana proses terbentuknya pelangi? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Cara terbentuknya pelangi. Pelangi dapat dikenal muncul setelah hujan. Namun sebenarnya pelangi terbentuk bukan hanya karena hujan. Ada sejumlah faktor agar pelangi bisa terbentuk dengan indah. Faktor yang pertama yaitu cahaya matahari yang tak boleh terhalang oleh awan atau penghalang lainnya. Selain itu, posisi matahari harus lebih rendah. Jika posisi sama dengan garis horizon, maka matahari memerlukan 42 derajat agar pelangi terbentuk. Umumnya pelangi akan selalu muncul dari sisi langit yang berlawanan dengan matahari. Ketika kita melihat posisi pelangi di depan, maka posisi matahari ada di belakang. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, udara dalam langit atau awan harus mengandung banyak air setelah hujan. Pelangi tidak selalu muncul ketika hujan saja, karena bisa juga terbentuk di air terjun atau di pantai dekat tebing dengan tempat besar. Proses terbentuknya pelangi. Nah, ini proses terbentuknya pelangi. Pelangi merupakan fenomena alam yang berupa proses optik. Proses terbentuknya pelangi akan melibatkan matahari yang memiliki 3 tahap, yaitu refleksi, dispersi, dan refraksi. Tahap refleksi saat di mana butiran air di udara berfungsi sebagai cermin kecil ketika matahari mengenai butiran tersebut. Ketika hujan, udara memiliki banyak butiran air yang membentuk menyerupai tirai. Masing-masing butiran akan memantulkan cahaya matahari yang datang. Tahap dispersi merupakan cahaya yang memantul akan diturai sehingga memiliki warna beragam. Umumnya cahaya matahari memiliki warna putih. Saat cahaya mengenai matahari akan dipantulkan oleh butiran air. Cahaya yang dipantulkan akan terdispersi sehingga memiliki warna-warni yang kita sebut pelangi. Nah, itulah proses terbentuknya pelangi. Sekarang kita cari tahu jenis-jenis pelangi yuk. Kids, siapa yang suka melihat pelangi? Pelangi warna-warni yang indah umumnya muncul setelah hujan. Pelangi merupakan fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari. Tapi bagaimana proses pelangi bisa muncul setelah hujan ya? Matahari akan membiaskan siramnya ke tetes-tetes atau air sehingga menghasilkan warna-warna yang menarik. Saat proses ini, cahaya akan berpindah tempat dari arah lain dari udara ke air. Setiap warna ini akan diletakkan ke sudut yang berbeda sehingga akan memberikan warna yang indah pada pelangi. Warna pertama yang akan diletakkan adalah warna ungu dan yang terakhir warna merah. Setelah ini akan terlihat warna magic kuning biru, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Berdasarkan Ensiklopedia Britannica tahun 2015, pelangi pada saya terlihat saat sinar matahari menjelang tetesan hujan yang jatuh dari
efek ini akan menghasilkan pelangi sekunder yang warnanya berbalik dibandingkan dengan primer. Sekunder memiliki 43% total kecerahannya dari yang pertama, namun kecerahan permukaannya lebih rendah karena cahaya yang disebarkan di atas sudut yang lebih tinggi. Primer dan sekunder ini bersifat konsentris, tetapi bukanlah hanya serangkaian cincin berwarna. Pelangi yang nyatanya terang karena tetesan air hujan, sinar cahaya yang menjadi refleksi di tetesan air hujan. Air hujan ini akan turun di area antara primer dan sekunder yang digelap dari langit sekitarnya, yang disebut Alexander's Black Band. Dalam kasus ini, misalnya Alexander tampak gelap karena berada sumber cahaya yang tersebar di sudutnya. Supernumerary Rose. Pelangi di sini biasanya punya warna hijau, merah muda, dan biru yang dominan. Hal ini terjadi karena terkena tetesan air hujan akan terkena pelangi utama dengan ukuran kecil dan sedang. Jumlah dan jaraknya dapat berubah dari menit ke menit. Bunga rainbow. Pelangi dapat disebabkan oleh matahari, tapi juga bisa disebabkan oleh bulan. Hal ini dinamakan bunga rainbow. Pelangi hanya membutuhkan tetesan air dan sumber cahaya. Bulan perlahan bisa memberi cahaya yang cukup cerah. Cahaya ini bisa diperolehkan oleh tetesan hujan seperti terjadi pada matahari. Nah, itu dia beberapa jenis pelangi. Sekarang seperti tahu kan? Oke, baik. Itu video berkaitan dengan fenomena alam. Baik, kira-kira apa yang Anda amati tadi? Setelah Pak Guru menayangkan video, kira-kira apa yang Anda lihat tadi? Ya, mungkin ada yang mau berpendapat. Oh yang saya lihat misalnya ini, silakan. Baik, kira-kira dari tayangan video tadi, kira-kira apa yang Anda amati? Ya, silakan. Yang mau berbicara silakan. Ya, katakan. Coba. Kira-kira apa yang Anda amati tadi? Setelah hampir 3-4 menit tadi kita melihat tayangan video, kira-kira isinya dalam video itu apa saja di dalam? Baik. Ada yang mau mengatakan pendapat? Coba Elsa, mungkin. Apa yang Anda lihat tadi dalam tayangan video? Ya? Proses terjadinya pelangi. Ya, betul. Proses terjadinya pelangi. Ya. Sehingga pada saat setelah hujan itu kita lihat ada pelangi ya, kan? Ada pelangi. Ini sering kita lihat. Misalnya bulan-bulan kemarin itu kan musim hujan itu biasanya ada muncul pelangi. Itu ada dia punya prosesnya. Proses terjadinya pelangi. Ada 3 dari dalam prosesnya. Ada refleksi, dispersi dengan 3 benda, ada 3. Itu prosesnya. Proses terjadinya pelangi. Baik, mungkin ada yang lain selain proses terjadinya pelangi. Jenis-jenis pelangi. Ya, betul. Ada jenis-jenis pelangi. Jenis pelangi sekunder, ada juga jenis pelangi primer. Ya. Itu yang kita lihat dalam tayangan video tadi. Ya, kan? Dan perlu kita tahu bahwa pelangi itu terjadi karena biasa cahaya, ya. Biasa cahaya matahari. Dia itu umumnya lebih banyak berwarna putih atau sering kita kenal itu dengan magic view, ya. Magic view itu jembatan keledai. Sering terjadi biasanya di pagi hari dan juga di sore hari. Tergantung pada saat situasi hujan. Kalau tetesan hujan itu semakin banyak, dia punya rintik-rintik itu biasanya pada saat itu terjadi pelangi. Baik, itu salah satu video yang perlu tayangkan untuk kita ketahui tentang bagaimana terjadinya pelangi, ya. Salah satu yang berkaitan dengan fenomena alam, ya, fenomena alam. Baik, selanjutnya kita lihat kita punya materi hari ini tentang struktur dan juga unsur kebahasaan dari teks eksplanasi. Guru kembali ke poin-poin.
struktur eksplanasi. Dia punya bagian-bagian ya. Ya, nanti kita masuk di KD titik 10 itu 3.10 itu kan kita di situ kan kita praktek menyajikan. Tapi setidaknya kita harus menulis dulu teks eksplanasi. Nanti sesuai dengan struktur yang ada ini. Baik, Samita Esa membacakan struktur teks eksplanasi yang pertama. 1. Pernyataan umum. Di bagian ini sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Ya, itu struktur yang pertama ya, pernyataan umum. Dia menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam itu bisa terjadi. Seperti tadi adalah proses terjadinya pelangi. Itu di bagian awal itu dia jelas tentang bagaimana pelangi itu terjadi, bagaimana prosesnya. Itu di bagian pernyataan umum. Kemudian struktur yang kedua, ya, Rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan ya, penjelas. rangkaian kejadian, urutan sebab akibat atau juga deretan penjelas. Itu struktur yang kedua. Di sini terdapat sebab akibat. Kenapa pelangi itu bisa terjadi? Sebabnya apa? Akibatnya apa? Itu di bagian yang kedua. Ada rangkaian kejadian yang berkaitan dengan urutan sebab akibat. Misalnya tsunami, dia terjadi. Sebabnya apa? Kemudian akibatnya apa? Seperti itu, dong? Ya. Ada urutan kejadian yang berkaitan dengan sebab akibat. Kemudian yang ketiga, interpretasi. Sandro, silakan dibaca. 3. Interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Oke, itu kan. Jadi struktur teks eksplanasi ini ada 3. Itu yang mesti kita ingat, kita simpan dalam otak kita. Pernyataan umum, rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat, dan interpretasi. Baik. Dari ketiganya itu kita bisa ingat kata kuncinya. Kalau pernyataan umum itu dia sekedar gambaran umum, kan? Gambaran umum tentang terjadinya fenomena alam. Kemudian kalau yang kedua itu sebab dan akibat. Itu ingat saja itu kata kuncinya. Kemudian yang ketiga tentang interpretasi itu berkaitan dengan kesimpulan. Kesimpulan dari teks ini. Baik, kemudian yang berikut kita lihat unsur kebahasan atau kaidah kebahasan teks eksplanasi. Ferdi, 1. Kata teknis kata yang memiliki arti khusus dalam bidang studi. Contoh ekosistem ya. morfologi dan lain-lain. Yang kedua, Fungsi kausalitas. atau hubungan yang menunjukkan sebab akibat. Contoh sebab oleh karena sehingga. Ya. 3. Konjungsi kronologis adalah konjungsi yang terhubung antara dua atau lebih kata yang berisi peristiwa. Contoh selanjutnya, kemudian, lalu, sedangkan. Yang keempat, kata benda jenis fenomena kata yang berhubungan suatu kejadian. Contoh gerhana, banjir, tsunami, tanah longsor. Oke, baik. Ini ya. Ini unsur kebahasan yang ada dalam teks eksplanasi. Ada 4 kata teknis dalam bidang tertentu. Kemudian yang kedua, konjungsi kausalitas. Dengan dia punya contoh katanya di situ. Kalau buat kalimatkan itu mudah ya. Saya pikir mudah, itu tidak terlalu sulit. Kemudian konjungsi kronologis atau konjungsi yang berhubungan dua atau lebih kata atau peristiwa. Kemudian ketiga, kata benda. Ini berkaitan dengan kata benda atau nominal ya. Ini unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks eksplanasi. Bisa ingat ya? Strukturnya tadi ada 3, kemudian unsur kebahasannya ada 4. Nanti setelah ini guru akan bentuk kamu ke dalam beberapa kelompok, kemudian kita menganalisis
struktur dengan unsur kebahasaannya. Kemudian dalam pembelajaran kita ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mungkin kamu temukan masalahnya, guru kasih teksnya, kemudian dari teks itu ada masalah, kemudian kamu menyelesaikan dari sisi strukturnya. Kemudian yang berikut penilaian yang guru akan lakukan itu nilai sikap spiritual dan juga sikap sosial. Jadi guru akan siapkan kelompoknya untuk menilai pada saat kamu kerja kelompok itu. Kemudian nilai karakter yang akan kita capai nanti ada 3 di sini. Saya mau lihat bagaimana kamu punya kerjasama dalam kelompok, tanggung jawab dan juga rasa percaya diri. Percaya diri ini nanti setelah kamu kerjakan bersama dalam kelompok kamu presentasikan ya seperti itu. Bisa begitu ya? Oke, baik. Baik, selanjutnya guru akan bagikan LKPD buat anak. Kemudian kamu kerjakan bersama-sama dalam kelompok. Ada 2 fenomena alam yang guru siapkan dalam teks ini. Yang pertama pelangi, yang kedua terjadinya tsunami. Sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Jadi Sandro bisa 2 orang ya. Di Ferdi bisa di sini, kamu 3 orang ya. Ya, tidak. Oke. Kamu 3 bisa disatukan mejanya supaya lebih. Oke, silakan. Ini ada 3. Kamu punya yang terjadi di lapangan di sini. Baca teks ini, kemudian ini kamu isi di sini, jangan kamu di sini ya. Oke. Di sini kamu tulis dulu nama kelompok, tulis nama kelompok pelangi gitu. Setelah itu nama di bawah, nama kamu bertiga, kamu 2 punya yang terjadi tsunami. Ini nama kelompoknya di situ ada petunjuk. Nama kelompok, kamu 2 punya kelompok tsunami, kemudian di sini nama. Setelah itu kamu baca teks ini, di sini ada jawabannya. Isi di sini jawabannya. Silakan dikerjakan. Saya coba untuk tapi kita kerja hanya di struktur ya, struktur karena waktu kita yang kerja yang unsur kebahasaan dan itu. Kamu tentukan yang pernyataan umum itu yang mana, terus ini urutan sebab akibat yang mana, kemudian interpretasi dari tersebut. Ya,
Terus semangat ya, semangat. Masih pagi harus semangat. Sudah jelas ya? Atau ada yang mau bertanya tentang ini? Tidak ya? Oke, sudah paham ya? Oke, baik. Silakan dilanjutkan.
pembahasannya nanti ya. Cukup strukturnya. Kelompok tsunami sudah selesai. Oh ya, kesimpulan interpretasi ya. Tsunami itu kan di Indonesia pernah ya? Di Aceh pernah bermelanda di Aceh. Tsunami itu sangat dahsyat. Tahun 2004 kalau tidak salah.
Bagaimana kelompok saudara sudah lagi interpretasi semua. Iya. Dua menit lagi. Jadi kita presentasikan. Sudah. Oke. Di kelompok lagi sudah selesai. Oke, baik. Kamu sudah bekerja sama dan menjawab. Sekarang saya melihat percaya dirinya. Silakan kita satu-satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, kerjasama dalam kelompok tadi. Setelah kita berdiskusi kurang lebih 10 menit ya, 10 menit. Sekarang saya minta kelompok pelangi untuk lebih dulu mempresentasikan hasil. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada kalian. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok pelangi akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berkaitan tentang fenomena alam, tentang proses terjadinya pelangi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Pernyataan umum. Pelangi atau bingkala ialah fenomena alam yang tampak sebab ada cahaya yang terbiasa. 2. Deretan penjelas. Timbulnya pelangi dikarenakan kebiasaan serta penyimpangan cahaya yang sedang menjalani partikel. Pelangi terbentuk dari cahaya matahari yang melewati titik-titik hujan yang nantinya dibiaskan pada titik-titik
hujan itu. Karena pembiasan cahaya putih ini, warna terurai menjadi beberapa warna spektrum. 3. Interpretasi. Fenomena alam berupa pelangi bila dilihat ketika hujan saat sinar matahari datang dari arah berlawanan tempat kita memandang. Dengan posisi itu, 7 warna pelangi yang indah bisa dilihat langsung. Demikian hasil presentasi saya. Waktu kesempatan sampaikan kepada saya. Berikan kembali ke Anda. Ada tanggapan atau lain? Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain bisa disampaikan. Bagaimana kelompok tsunami? Mungkin ada 1-2 tanggapan atau mungkin masukan berkaitan dengan hasil kerja dari kelompok pelangi kelompok 1. Sandro, Derli, mungkin ada pertanyaan atau sedikit merespon. Ada tanggapan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh ketiga teman. Bagaimana? Tidak ada? Oke, tidak ada. Silakan, moderator, mengakhiri. Demikian hasil presentasi kami. Kami tutup presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, kelompok pelangi yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok 2, kelompok tsunami, untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian kelompok 1, kelompok pelangi untuk menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok tsunami. Silakan. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan terjadinya tsunami. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Tsunami adalah rangkaian gelombang sangat panjang yang disebabkan pergerakan laut yang besar dan tiba-tiba akibat gempa bumi di bawah atau dekat dasar laut. Deretan penjelas. Tsunami juga disebabkan longsor, aktivitas gunung berapi, serta asteroid dan komet yang menabrak atau meledak di atas laut. Gaya ini mengakibatkan gelombang yang menyebabkan ke segala arah. Interpretasi atau kesimpulan. Tsunami adalah fenomena alam yang terjadi yang dapat menyebabkan kerusakan di suatu daerah yang terkena tsunami dan juga dapat menyebabkan kematian. Sekian hasil diskusi saya. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Jika ada yang menanggapi, saya persilakan. Baik, kelompok pelangi mungkin sedikit merespon atau ada tanggapan berkaitan dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok kedua, kelompok tsunami. Mungkin ada 1-2 tanggapan atau mungkin pertanyaan. Moderator sudah memberikan waktu untuk kalian untuk merespon. Bagaimana kelompok pelangi? Di deretan penjelasan sebab akibat. Baik. Bagaimana kelompok pelangi tidak ada? Oke, baik. Baik, Pak Guru sedikit merespon ini Sandro mungkin di deretan penjelas tadi ada sebab saja ya sepertinya. Kalau akibat dari tsunami itu apa kira-kira? Akibatnya gaya ini mengakibatkan gelombang yang menyebar ke segala arah. Oh iya, itu akibatnya ya. Dia bisa menyebabkan kerusakan, kematian atau korban jiwa, dan juga mungkin ada satu akibat yang disampaikan tadi. Baik, terima kasih untuk kelompok yang kedua,
kelompok tsunami. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 dulu. Terima kasih. Silakan duduk. Baik. Kalian sudah berduduk kerjasama dan juga tanggung jawab dalam kelompok. Dan tadi Pak Guru memberikan teks itu kan secara acak ya. Berarti sekarang kita sudah bisa ya bagaimana menentukan struktur teks eksplanasi. Bagian pernyataan umum, bagian deretan penjelas, dan juga bagian interpretasi. Ya, berarti kalian sejauh ini sudah memahami bagaimana cara menentukan struktur teks eksplanasi. Baik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, untuk pelajaran kita hari ini sampai di sini. Baik, untuk yang terakhir ini, bagian terakhir, saya minta Pak Guru minta kamu menyampaikan 1-2 kesimpulan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa membuat satu kesimpulan semacam pendapat akhir terhadap pembelajaran kita hari ini? Oh, hari ini kami sedikit memahami tentang ini misalnya ya, disampaikan kesimpulannya. Mungkin kelompok 1, kelompok 2 ada kesimpulan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan kelompok 1 mau menyampaikan kesimpulan pendapat akhir, kesimpulan akhir terkait pembelajaran kita hari ini. Baik, kelompok 2 mungkin Sandro, silakan kesimpulannya. Menurut saya pelajaran kita pada hari ini sangatlah menarik karena kita bisa mengetahui proses terjadinya pelangi dan juga jenis-jenis pelangi. Oke, baik. Menurut Sandro, pelajaran ini sangat menarik karena kita dapat melihat salah satu fenomena alam yang berkaitan dengan pelangi ya. Sehingga kita bisa tahu bagaimana proses terjadinya pelangi dan juga jenis-jenis pelangi. Ya, itu kesimpulan akhir yang disampaikan oleh Sandro. Mungkin dari kelompok pelangi mungkin ada 1-2 kesimpulan. Hari ini kami telah belajar dan memahami tentang teks yang menjelaskan tentang fenomena alam seperti terjadinya banjir, tsunami, dan pelangi. Oke, baik. Baik. Menurut kelompok 1, mereka sedikit memahami tentang bagaimana struktur teks eksplanasi ya, yang terbuat dalam teks yang sudah disampaikan tadi. Ada pelangi, ada banjir, dan juga ada tsunami. Sedikit memahami ya, setidaknya memahami bagaimana struktur teks eksplanasi. Baik. Kira-kira apa yang kalian suka dalam pembelajaran hari ini? Apa yang kalian suka? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang saya suka misalnya pelangi ya, ya. Selama ini mungkin kita hanya melihat pelanginya ya, tapi proses terbentuknya pelangi itu seperti apa kan kita tidak tahu ya. Hari ini sedikit membuka cakrawala kita bahwa proses terjadinya pelangi seperti ini ya. Oke, baik. Kira-kira dalam pembelajaran tadi ada hambatan-hambatan, ada kendala yang berkaitan dengan ini teks eksplanasi? Tidak ada ya? Tidak. Baik. Baik, untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan mendalami bersama atau pelajari bersama di KD tingkat 3.10 dan juga unsur kebahasan ya. Unsur kebahasan, walaupun secara pengetahuan kita sudah tahu, tapi secara praktek kita hanya melihat strukturnya saja tadi ya. Nanti pembelajaran selanjutnya kita akan lihat di KD 3.10 tentang menyajikan teks eksplanasi. Sebelum kita menyajikan, setidaknya kita menulis dulu teks eksplanasi ya, berdasarkan struktur yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Itu untuk pembelajaran kita selanjutnya. Mungkin di rumah bisa dicari di internet bagaimana cara menulis teks eksplanasi. Ada dia punya langkah-langkahnya. Ya. Kemudian
refleksikan terkait dengan pembelajaran kita hari ini, bahwa fenomena alam ini kan sering terjadi ya, kan? Dan itu kita mengalami setiap hari. Dan itu sebagai pertanda kepada kita bahwa akan terjadi sesuatu. Misalnya kalau di Gunung Obo-Obo ini binatang sudah turun semua ke bawah, itu berarti ada tanda-tanda ya, kan? Ya. Misalnya gunung mau meletus, ya, seperti itu. Kita di sini kan Gunung Obo-Obo ini dekat dengan kita ini. Itu fenomena alam itu kadang-kadang sesuatu yang kita tidak duga datang secara tiba-tiba. Makanya kita harus selalu bersahabat dengan alam, ya. Kalau alam ini dia berontak, itu kan nanti mendatangkan malapetaka ya, dok. Seperti gempa bumi, gunung meletus, ya. Kalau tsunami mungkin kita di sini aman karena kita jauh dari garis pantai. Ya. Sehingga itu kita bersyukur sampai dengan saat ini kita masih diberikan kenyamanan ya, dok, dalam kehidupan kita. Kita mungkin hanya melihat fenomena-fenomena yang biasa saja, tapi fenomena alam yang menimbulkan kerusakan itu kita mungkin selama ini kan kita tidak alami ya, dok. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fenomena-fenomena alam yang membahayakan diri kita dan juga orang banyak. Itu yang tidak kita inginkan, ya, dok. Kita bersyukur sampai hari ini kita aman. Kemudian saya harap dengan pembelajaran hari ini kita sendiri sudah banyak memahami dan juga pulang ke rumah kita lebih mencari tahu lagi ya, supaya kita lebih mendalam materi yang kita pelajari hari ini. Baik, kita mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dengan doa. Saya minta ketua kelas hari ini berhalangan, mungkin satu orang saya minta untuk pimpin kita dalam doa penutup mengakhiri seluruh kegiatan kita hari ini. Silakan, yang sampai. Baik, kita berdiri dulu. Silakan. Pak Guru dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa dalam nama Bapa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dalam pelajaran hari ini. Sekarang kami mau pulang, digunakan dalam perjalanan pulang kami, supaya kami dapat pulang dengan selamat. Nama yang kudus terus kami puji, kini dan semuanya segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk kalian semua. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, pengguru menyampaikan permohonan maaf. Silakan kita kembali ke rumah, kita bertemu kembali di pelajaran yang selanjutnya. Oke, terima kasih.